Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 12 Maret 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini jauh lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Pernah seorang seminaris berkisah sama saya. Dia mengatakan begini kepada saya, Romo, rasanya saya nggak bisa jadi imam. Kenapa? Saya tanya. Saya capek, Romo, dengan tuntutan-tuntutan banyak orang, dengan mata-mata yang penuh dengan penilaian. Harus jadi imam yang looks good, smart, religius, rendah hati. Saya nggak bisa kayaknya, Romo, seperti itu. Saya pengen jadi imam yang tampil. Ya udah seperti diri saya ini dong, Romo. Saya katakan kepadanya, Frater harus membedakan antara tuntutan dengan karakter hidup. Masa nanti hidupmu sebagai seorang imam, ini kan baru calon imam ya. Masa kamu mengatakan kepada umat, it's my life. Just yourself, be yourself. Inilah diri aku yang urakan, diri aku yang nggak pernah berdoa, diri aku yang tinggi hati, sombong, diri aku yang suka marah-marah. Terimalah aku. Saya kira inilah kekeliruan ya. Saya kira ada yang namanya karakter menjadi seorang imam yang perlu diupayakan dan diperjuangkan. Bukan sebagai kepura-puraan, namun harus menjadi cara hidup, karakter yang membentuk diri sebagai seorang imam. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, karakter atau watak hidup sebagai seorang beriman Kristiani perlu diupayakan dalam hidup kita. Karakter apa yang perlu kita upayakan? Mari kita bersama merenungkannya. Dalam firman hari ini, orang banyak menuntut tanda dari Yesus supaya mereka menjadi percaya. Semua karya dan kabar baik yang telah Yesus wartakan belum cukup juga bagi mereka untuk percaya dan meyakini Yesus sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, karena mereka menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan. Orang-orang di Niniwe yang mendengar pewartaan Yunus segera bertobat dan kembali kepada Allah. Lantas, mengapa orang-orang Yahudi tidak mau mendengar pewartaan Yesus dan bertobat? Inilah pribadi degil yang menutup hati bagi Tuhan. Inilah pribadi jahat yang Yesus sebut. Bahkan
Ratu dari selatan saja datang jauh-jauh dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan dikatakan Yesus jauh melebihi Salomo. Namun mengapa orang banyak itu tidak percaya kepadanya? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, karakter hidup Kristiani perlu diupayakan sebagai pembaharuan hidup kita. Mari kita baharui hidup ini dengan semangat tobat yang sejati. Tidak menuntut Tuhan untuk melakukan ini itu seturut dengan kemauan kita, tetapi kita mau melihat dengan hati yang penuh syukur segala karya baik Tuhan yang Ia karuniakan kepada kita. Jangan lagi menutup mata, jangan lagi banyak menuntut, melainkan kita mau percaya kepadanya. Mari kita bangun karakter hidup dengan semangat tobat dan mau menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.